kau pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada. Shalom, selamat siang saudara dimanapun Anda berada. Tentunya sekali lagi yang menyaksikan channel saya di siang hari ini. Dan pada siang hari ini saya ingin memberikan satu sharing dan satu kesaksian dari saya. Saya akan membawakan perikop tentang dimana cari aman. Biasanya umat Tuhan yang ngakunya seorang Kristiani pasti cari aman. Saudara bisa buka di Hakim-Hakim 8 ayat 4-21. Hakim-Hakim 8 ayat 4-21. Saya langsung aja. Orang yang cari aman lazimnya kita jumpai di tengah masyarakat, bahkan dalam kehidupan bergereja sekalipun. Mereka adalah orang yang mementingkan diri sendiri dan mencari keamanan daripada berpihak pada kebenaran firman Tuhan. Sikap seperti ini rupanya juga dipraktikkan oleh orang-orang Sukot dan Niel. Ketika Gideon meminta pertolongan, mereka menolak. Alasannya, Gideon harus membuktikan dahulu kemenangannya. Mungkin mereka berpikir bahwa Gideon tidak mungkin menang melawan Midian. Pasalnya, ia memiliki 300 orang, sedangkan pasukan Midian berjumlah ribuan. Tidak hanya itu, mereka juga mengantisipasi kemungkinan kalau Gideon kalah. Orang-orang Midian pasti akan menyerang mereka jika ketahuan membantu Gideon. Orang Sukot dan Niel melakukan satu kesalahan. Mereka tidak sadar bahwa Gideon adalah orang pilihan Allah, pilihan Tuhan. Artinya Tuhan bersama Gideon dan pasukannya, sehingga kemenangan pasti ada di pihak Gideon. Mereka terlalu mengkhawatirkan cara untuk menyelamatkan diri dan mengamankan posisi. Akibatnya mereka bersekutu dengan musuh Israel dan mendatangkan hukuman. Apakah hari ini kita juga menjalani hidup seperti orang Sukot dan Niel? Apakah kita lebih mementingkan keamanan diri daripada kebenaran firman Tuhan? Apakah kita lebih memilih melanggar firman-Nya daripada kehilangan pekerjaan? Apakah kita takut membela rekan kita yang hidup dalam kebenaran karena takut dikucilkan? Apakah kita lebih memilih ikut suara mayoritas daripada menyatakan kebenaran? Ya, itu saudara bisa jawab. Hidup dalam keamanan dan kenyamanan tentu tidak ada salahnya selama tidak mengorbankan kebenaran suara Tuhan. Pada saatnya jika Tuhan menyingkapkan kebenaran, kita akan berdiri tegak meraih kemenangan dan bersukacita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu memilih kebenaran dan bukan sekedar cari aman. Sebagai orang pilihan Tuhan, sudah selayaknya kita berani hidup benar dan menyatakan kebenaran. Saudara sekalian, dalam perikop di sini saya memberikan judul Cari Aman. Sebetulnya saya punya beberapa kesaksian. Di mana pertama, kebanyakan orang Kristen selalu bersembunyi di bawah ketiak, yaitu dalam gereja, melalui keamanannya dia. Tetapi mereka tidak berani mengungkapkan. Ya, contoh aja saya tutup. Ada yang gak senang dengan saya. Dan saya heran, mereka menghubungi para hamba Tuhan, menjelek-jelekan saya. Dan saya pikir, sampai hamba Tuhan tersebut telepon saya, tolong jaga kepercayaan. Oke, saya jaga kepercayaan. Emangnya saya kurang jaga kepercayaan seperti apa ya? Dan mereka mengatakan, hebat ya, Anda mau berteman dengan Yosef. Saya bingung. Saya katakan dengan orang hamba Tuhan tersebut, oh,
orang itu, saya nggak punya utang sama mereka, saya tidak merugikan mereka, tetapi mereka bilang seperti itu. Ya, saya juga pendeta itu mengatakan demikian. Apa hak Anda melarang saya untuk berteman dengan Yosef? Toh dia tidak merugikan saya. Apa kamu sudah dirugikan dengan dia? Hanya orang itu diam. Saya pun heran. Dan mereka pun bersembunyi di bawah ketiak seorang di bawah gereja. Saya tahu lah, nggak usah perlu ngomong. Itu kebanyakan orang dari G.I lah. Saya tahu. Kenapa saya keluar dari mereka? Karena itu banyak kemunafikan. Mereka nggak senang ketika saya pelayanan. Saya jujur aja, kenapa khotbah saya keras? Kenapa pengajaran saya keras? Karena saya tidak mau meninabobokan jemaat. Ayo bangun, inilah kehidupan. Kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kalau mereka mengatakan apa? Wah, ikut Tuhan Yesus itu pasti kaya. Ada mobil Mercy di depan Anda. Doakan. Dalam nama Yesus, tumpang tangan, jadi milikku. Emangnya punya mbahmu? Nggak mungkin. Sekarang Tuhan nggak mungkin ngocol dong kalau kita langsung berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Gitu Tuhan ngocol. Tuhan pasti punya pemikiran. Pertama, apakah kita ekonominya sudah sanggup? Kedua, bayar pajak, bayar STNK, bayar asuransi, apa sudah cukup? Belum garasinya, garasi rumah, rumah sauprit, rumah kecil minimalis, gak ada garasi di pinggir jalan baret orang. Bingung kan? Itu kebanyakan orang-orang yang ngakunya Kristen itu sembunyi di bawah gereja dan keluar lempar batu sembunyi tangan. Mereka itu seperti itu, dan mereka tidak tahu mana yang benar. Kalau mereka hanya berpikir mana yang benar dan mana yang jahat, itu kata-kata iblis. Kalau kata-kata Tuhan, mana yang benar, yang baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari situlah, saudara terkasih, itu kesaksian pertama. Kesaksian kedua, tadi dikatakan di sini apa? Kebanyakan orang, ya, ketika di saat kita mencari kerjaan, mengorbankan apa? Kebenaran firman Allah. Zaman sekarang, zaman corona, benar-benar PHK terjadi di mana-mana. Gaji mulai dipotong-potong. Dan disitulah perlawanan iman kita. Apakah iman kita akan dipertaruhkan karena kerjaan ataukah saya merasakan, saya pindah, saya bingung sekali, jujur aja. Saya nggak munafik, saya nggak mau seperti pendeta-pendeta. Wah, kamu harus begini ya, padahal mereka juga butuh uang. Saya nggak munafik, saya cari kerja. Karena pendeta itu tidak digaji. Dari situ, saudara, saya tidak mau. Kalau bekerja di ladang Tuhan, tidak perlu gaji. Kalau kita bekerja di satu perusahaan, itu hak kita untuk dapat. Karena kerja keringat kita. Kalau kita keringat di ladang Tuhan, itu sudah selayaknya, sepantasnya. Saya semalam terima kasih kepada sohib saya, dan kebetulan ketua persekutuan doa di Surabaya semalam memberikan satu kekuatan. Pak, akhir zaman ini iman dipertaruhkan loh Pak. Bapak jangan sampai kalah lemah. Dari situ, iya ya, saya tidak mau. Saya jujur aja, saya bingung. Masalah kerjaan juga. Motor ditambah saya rusak. Saya minjem sama teman. Dan saya juga ada kesaksian ketiga. Seorang teman pun bekerja. Saya ikut kerja, ikut kamu. Dia pun tidak membela. Tidak membela dalam arti kata kebenaran firman Tuhan. Bukannya aji mumpung, ayo. Enggak. Tetapi malu, karena malu menerima seorang hamba Tuhan. Luar biasa. Ya, kenapa harus malu? Why not? Gak ada. Justru CV itu akan memberikan kita penilaian. Nah, maka dari itu, saudara sekalian, di sini seperti bangsa-bangsa apa ya, orang-orang Scott dan Pinel menganggap apa ketika Gideon meminta tolong,
Mereka menolak. Gideon harus membuktikan kemenangan. Sama, saya juga diomong sama orang, Pak Yosef, kalau Pak Yosef seorang hamba Tuhan, buktikan dulu. Buktikan seperti apa? Iman. Sekali lagi, iman kita diuji. Dalam keadaan ini, seperti ini, iman kita diuji. Kita mau gimana? Apakah kita mau jadi hamba Tuhan? Apakah kita mau jadi hamba uang? Yaitu mamon. Kita perlu. Disinilah ketegasan. Banyak orang, Pak Yosef bisa ngomong. Pak Yosef gak mikirin, saya lagi pusing utang, saya lagi pusing PHK, saya lagi pusing gaji-gajian. Semua merasakan hampir seluruh dunia seperti itu. Tetapi kalau saudara hanya mementingkan diri saudara sendiri, tidak mementingkan kebenaran firman Tuhan, berdiri tegak di atas kebenaran firman Tuhan, maka apa yang saudara alami itu kan hukum tak betul. Sekali lagi, iman kita tidak diperjuangkan, dipertaruhkan. Saya semalam berdoa, semalam suntuk, Tuhan ampuni aku. Kalau aku mempertaruhkan imanku, aku tidak mau menjual imanku demi untuk uang. Emang kita perlu uang, kita perlu makan, tetapi aku tidak mau menukar. Saya akan tetap kerja, tapi saya tidak akan menukar iman saya. Tidak akan menukar iman kebenaran saya terhadap Tuhan. Saya harus berdiri di atas kebenaran itu. Dan di situ. Dan ini pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah hari ini kita juga menjalani hidup seperti orang-orang Scotland ini? Ya. Apakah kita lebih mementingkan keamanan diri daripada kebenaran firman Tuhan? Kalau saya tidak. Apakah kita lebih memilih melanggar firman-Nya daripada kehilangan pekerjaan? Wah, ini dilema, ya kan? Apakah kita takut membela rekan kita yang hidup dalam kebenaran karena takut dikucilkan? Ya kan? Ini menjadi pertanyaan, ini dilema. Apakah kita lebih memilih ikut suara mayoritas daripada menyatakan kebenaran? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Hidup dalam keamanan dan kenyamanan tentu tidak ada salahnya selama tidak mengorbankan kebenaran suara Tuhan. Pada saatnya, jika Tuhan menyingkapkan kebenaran, kita akan berdiri tegak meraih kemenangan dan sukacita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu memilih kebenaran dan bukan sekedar cari aman. Sebagai orang pilihan Tuhan, sudah selayaknya kita berani hidup benar dan menyatakan kebenaran. Saudara sekalian, saya akan terus berdiri di atas kebenaran, bukan mencari keamanan. Dari situlah saya harus berani memberi katakan kebenaran firman Tuhan. Terserah saudara, saudara itu pilihan. Saudara mau terima, silakan. Tidak terima, nggak apa-apa. Saudara tersinggung dengan saya, no problem. Tapi saudara, alangkah bodohnya kalau saudara tersinggung dengan kebenaran firman Tuhan yang jelas-jelas dari Tuhan sendiri. Firman Tuhan, Alkitab itu dari Tuhan. Kalau saudara tersinggung, alangkah bodohnya. Saudara sekalian, yuk kita jangan cari aman deh. Kalau saya lewat live streaming ini, untuk saudara yang punya sakit hati dengan saya, nggak suka dengan saya, tunjukkan batang hidung. Kenapa kamu terlalu nggak senang dengan saya? Emangnya saya punya salah? Kalau punya salah, diselesaikan dengan baik-baik. Karena disinilah kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Saya paling nggak suka dengan seorang hamba Tuhan yang sikut sana, sikut sini. Ayo berdiri di hadapan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya bisa menjelekkan. Seorang Kristen bukan menjelekkan seorang hamba Tuhan, menjatuhkan seorang hamba Tuhan. Jangan mencari aman deh di belakang gereja ataupun di belakang seorang pendeta. Nggak usah. Tunjukkan nyalinya. Ya kan? Bukan saya sok jagoan mau berantem atau gimana, enggak. Tetapi ayo kita diskusi. Apa salah saya? Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Dan kalau saudara punya salah tuh, saya terus mendoakan saudara dan saya tidak punya dendam.
saya mengampuni, saya mengasihi. Itulah kebijakan seorang hamba Tuhan. Begitu juga saudara, kalau saudara ada teman atau siapa yang menyakiti saudara, mengampuni, belajar mengampuni. Jangan cari aman, jangan ikutin suara mayoritas. Kita berdiri di kebenaran firman Tuhan. Tanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Maka Tuhan akan bekerja. Suatu saat Tuhan akan meningkatkan kebenaran untuk kita semua di atas orang-orang yang masih cari aman. Kiranya renungan siang hari ini bisa memberi kekuatan, memberi semangat kita untuk terus maju, dan jangan tukar, sekali lagi, jangan menukar iman kita dengan hal-hal yang aman dan nyaman. Jangan cari kenyamanan, jangan cari aman. Kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita sampai selama-lamanya. Shalom.